Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Amin amin. Sadaqallahul azim. Yang kami hormati pimpinan ranting dan Aisyah Muhammadiyah, pimpinan ranting Muhammadiyah dan Aisyah Wonosobo Utara nggih. Dan hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Pertama, marilah kita memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah atas segala nikmat yang Allah limpahkan kepada kita, yang bisa kita rasakan, apa-apa yang melekat pada tubuh kita, mata yang sampai saat ini masih bisa kita fungsikan dengan saling memandang di antara jamaah bersilaturahim. Raga ini menghadirkan diri kita untuk bisa hadir di pengajian Muhammadiyah ranting Wonosobo, ranting Utara. Telinga yang masih kita manfaatkan, pergunakan, masih bisa untuk mendengar kita atau bapak ibu bersama dengan putra putri, cucu-cucunya. Masya Allah, ini adalah sebuah anugerah yang Allah berikan kepada kita. Maka ketika kita memahami betapa baiknya Allah kepada kita atas segala nikmat yang Allah lekatkan pada diri kita, maka sepatutnya kita bersyukur, kita berterima kasih kepada Allah dengan senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita. Maka orang yang kemudian berhasil memahami betapa besarnya nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka keberhasilan itu senantiasa diwujudkan dengan terus mendekati diri kita kepada Allah, dengan terus meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Salah satunya insya Allah dengan menghadiri kajian pada sore hari ini. Insya Allah ini bagian bukti kita mendekatkan diri kita kepada Allah. Insya Allah nggih. Jadi ini adalah wujud syukur kita kepada Allah dengan cara mengikuti kajian-kajian yang ada di kita, yang ada di lingkungan kita. Salawat dan salam marilah kita berikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada para pengikutnya yang istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, Allah masih memberikan kita kesempatan untuk hidup sampai saat ini. Maka semoga kesempatan ini kita manfaatkan untuk terus mengetahui bagaimana sih Rasulullah berperilaku, bagaimana sih Rasulullah memperlakukan istrinya, memperlakukan anak-anaknya, bagaimana akhlaknya. Maka kesempatan yang Allah berikan kepada kita kemudian manfaatkan untuk terus belajar tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita atau mungkin putra-putri kita nggih mengidolakan artis gitu.
Kalau zaman dulu mengidolakan artis kemudian sampai beli posternya, atau bapak-bapak punya hobi burung, punya hobi otomotif, maka akan cari tahu informasinya. Ada yang hobi ini Bu, saat ini hobinya akuarium yang kemudian dibikin sedemikian rupa sehingga akuariumnya itu terlihat alam secara natural, secara alami yang ada di hutan. Jadi kelihatan bagus sekali. Itu kalau yang namanya hobi, cinta, itu dicari tahu informasinya. Nah, mari kita samakan, kita posisikan diri kita ketika kita memang mencintai Rasulullah, kemudian kita cari tahu, beli buku tentang Nabi Muhammad, tentang akhlak Nabi Muhammad, kemudian kita pelajari sehingga apa yang kita lakukan ini menjadi bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita mengharapkan syafaat, kan sering sekali ya Allah semoga kita mendapatkan syafaatnya gitu. Tapi kalau kita pingin mendapatkan syafaat, kalau bahasa kerennya rekomendasi dari Rasulullah agar bisa masuk surga, tentu dengan izin Allah. Kok kita tidak mencintai, tidak membuktikan rasa cinta kita kepada Allah, rasanya kok aneh gitu. Jadi syafaat itu mungkin bisa diraih oleh kita ketika kita betul-betul beritibak kepada Rasul. Baiklah, itu mari kita kembali senantiasa tidak hanya bersyukur saja, tapi juga terus meningkatkan pengetahuan kita tentang Nabi Muhammad. Jamaah yang dimuliakan Allah, pada kesempatan ini saya bersama Ustadz Iqbal akan diberikan kesempatan oleh Ustadz Muadzin untuk berlatih di sini, karena kami itu dai-dai muda yang baru belum lulus, masih diuji coba begitu. Jadi kelihatannya kok kalau 1 jam itu tidak cukup mampu untuk menyampaikan materi, sehingga kami dibagi nanti sesi pertama bersama saya, kemudian sesi kedua bersama Ustadz Iqbal. Pada sesi pertama ini kami akan menyampaikan tentang unsur-unsur yang Allah berikan kepada manusia, kepada kita. Tadi sudah saya bacakan di surat Ali Imran ayat 190 dan 191 bahwasanya sesungguhnya inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Nah, berakal ini adalah menjadi salah satu unsur dari 3 yang Allah berikan kepada manusia. Yang pertama adalah ruh. Unsur ruh itu terdapat dalam surat Shad, surat yang ke-38. Kami coba bacakan ayatnya 70 dan 71. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basyaram min tin. Ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi mir ruhi faqa'u lahu sajidin. Kemudian apabila telah aku sempurnakan kejadiannya dan aku tiupkan roh ciptaanku kepadanya, maka tunduklah kamu dengan bersujud kepadanya. Jadi 3 unsur itu Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, yang pertama adalah ruh, yang kedua adalah akal, yang ketiga adalah jasad. Nah, apa yang kemudian kita harus lakukan terhadap 3 unsur itu? Yang harus kita lakukan adalah memberikan nutrisi kepada 3 unsur tersebut. Yang pertama,
nutrisi yang seharusnya diberikan kepada ruh adalah ketika kita terus beribadah. Itu adalah nutrisi untuk ruh kita. Sholat 5 waktu yang wajib gitu. Jadi kalau ada nutrisi pokok, ada nutrisi tambahan begitu. Kalau nutrisi pokoknya itu sholat, nutrisi tambahannya misalkan sholat sunnah, zakat, dan lain sebagainya. Yang intinya, yang tujuannya adalah mendekatkan diri kepada Allah. Itu adalah nutrisi untuk ruh kita. Lalu apa? Lalu bagaimana kalau kita tidak memberikan nutrisi pada ruh kita? Yang terjadi adalah kegelisahan. Ketika kita diuji oleh Allah, ketika kita tidak dekat dengan Allah, maka kegalauan, kegelisahan, kegundahan yang akan menimpa kita. Padahal manusia itu pasti diuji oleh Allah. Napa mawon ujiannya, Bu, Pak? Ujian itu banyak sekali nggih. Ada sakit, ada anak menjadi ujian, suami istri juga bisa menjadi ujian, tetangga, lingkungan, ekonomi juga menjadi ujian. Bayangkan ketika kita tidak memberikan nutrisi pada ruh kita, kita tidak dekat dengan Allah, ketika diuji, yang terjadi kita akan terus berkeluh kesah, tidak sempat berhusnudzon kepada Allah, selalu bersuudzon. Ya Allah, kok ujianku berat sekali, tidak seperti si fulan. Kenapa engkau tidak adil? Nah, itu yang nanti muncul perkataan-perkataan atau ungkapan-ungkapan yang jelek, yang tidak baik ketika kita tidak memberikan nutrisi. Yang namanya ujian misalnya, Bu, kita diberikan ujian sakit oleh Allah gitu. Kita ketahui ketika sakit, wajah yang saat ini normal itu diambil oleh Allah menjadi pucat gitu. Jadi pucat karena sakit. Tubuh kita yang terlihat bugar ketika sakit menjadi lemah lesu, lemes, sakit semua. Makan yang tadinya enak ketika sakit diambil jadi hambar, jadi tidak enak, tidak nikmat begitu. Itu ketika sakit. Tapi ketika kita menghadapi, ketika kita memahami bahwasanya sakit itu adalah ujian, maka ternyata selain yang tadi diambil Allah, ternyata ketika kita sabar, itu dosanya juga ikut diambil, dihapus. Sabar, ya Allah, yang sakit itu astagfirullah, ya Allah, luar biasa ya sakit, betapa nikmatnya sehat begitu. Jadi yang keluar dari mulut kita itu adalah ungkapan-ungkapan yang menenangkan, walaupun sakit tapi keluarnya istighfar, astagfirullah, ya Allah. Coba bayangkan ketika sakit kemudian yang keluar ada kata-kata yang kasar, kata-kata yang berkeluh kesah, itu kan menunjukkan kita tidak dekat dengan Allah. Tapi ketika kita dekat dengan Allah, maka yang keluar adalah istighfar. Begitu sembuh, semua dikembalikan oleh Allah. Yang tadinya pucat dikembalikan lagi menjadi nopo nggih, nek lawan katane pucat nek sakit, kalau sembuh nopo, Bu? Jadi ceria kembali nggih. Kemudian makanya jadi enak kembali, nikmat kembali, tubuhnya jadi fit, bugar kembali. Dosanya dikembalikan lagi enggak, Bu, sama Allah, Bu? Tidak. Kita saja nanti yang kemudian berbuat dosa, akhirnya ada lagi dosanya, ada lagi dosanya. Semoga tidak seperti itu. Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa memberikan nutrisi pada ruh kita, sehingga apapun ujiannya, apapun cobaannya, insya Allah kita akan terus husnudzon kepada Allah. Itu yang pertama, Ibu. Yang kedua itu tadi yang terdapat dalam surat Ali Imran ayat berapa ya tadi ya? Inna fi khalqis sama 100. Iya. Itu Masya Allah. Jadi orang-orang yang berakal, jadi ketika nutrisi yang kemudian diberikan kepada akal itu adalah ketika kita belajar, Ibu, dari TK, SD, SMP, SMA,
kuliah itu juga ada S1, S2. Kalau dokter nih Bu, dokter itu juga panjang itu Bu. Misalnya dokter umum, kemudian menjadi dokter spesialis kandungan, obgyn nggih istilahnya nggih. Nanti ada sekolah lagi Bu, spesialis kandungan, spesifik lagi tentang fertilitas, tentang anatomi dan lain sebagainya. Jadi Masya Allah, yang namanya memberikan nutrisi pada akal itu tidak ada ujungnya. Masya Allah Bapak Ibu sekalian yang hadir saat ini juga bagian dari memberikan asupan nutrisi kepada akal kita semua. Itu nanti tiga unsur itu ketika tidak diberikan nutrisi, sementara tiga unsur itu sebenarnya saling berkaitan Bapak Ibu jamaah. Bayangkan kalau kita tidak belajar, tidak memahami, bisa jadi niatnya kita memberikan nutrisi pada ruh, sholat, tapi malah gara-gara akal kita tidak nyampai, kita tidak menerima informasi yang betul, hoax zaman dulu itu yang masih diterima saja, kemudian kita sholatnya malah bisa yang harusnya 3 rakaat sholat maghrib jadi 4 rakaat. Itu kan hubungannya sama nutrisi akal juga. Jadi itu adalah yang harus kita berikan kepada akal kita, nutrisinya. Jadi kalau di situ ada ulul albab Ibu, ulul albab itu ada istilah-istilah dalam Al-Qur'an, itu ada ulul ilmi, ada ulul albab. Napa bedanya? Kalau ulul ilmi itu hanya terbatas pada mengetahui ilmu pengetahuan yang memang Allah itu maha dari segala pengetahuan, yang manusia itu berhak mendapatkan ilmu pengetahuan. Tidak harus orang Islam, orang Kristen, orang yang beragama selain Islam juga berhak mendapatkan ilmu pengetahuan. Itu hanya dari sebatas ulul ilmi. Tapi kalau ulul albab itu adalah ketika kita mendapatkan ilmu pengetahuan, kemudian ilmu pengetahuan itu merujuk atau mendekatkan diri kepada Allah, maka akan menjadi evaluasi terbesar bagi kita semua ketika kita sudah berilmu, kita sudah sekolah, kita sudah bekerja, ada yang perawat, ada yang guru, ada yang Mas Iqbal di rumah sakit nggih, di rumah sakit Ustadz Iqbal, ada yang jadi nopo, banyak sekali, mekanik dan lain sebagainya. Kok kemudian ilmu-ilmu yang kita dapat tidak mendekatkan diri kepada Allah? Bekerja menjadi seorang guru kok hanya misalnya malah korupsi waktu, harusnya ngajar sekian jam tapi nanti ajalah masuknya lah kalau sudah 30 menit berlalu. Nah itu adalah hal-hal yang seharusnya tidak terjadi pada ulul albab. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan atau dikategorikan sebagai ulul albab, yang insya Allah ketika kita mendapatkan ilmu itu ujungnya adalah selalu mendekatkan diri kita kepada Allah. Ada Ibu profesor-profesor atau ilmuwan-ilmuwan yang kemudian masuk Islam. Nah ini termasuk ulul albab menurut saya Bu, yang gara-gara meneliti, beliau ini saya cari di internet, ada namanya Kate L. Murray, seorang ahli anatomi dan embriologi. Embriologi itu tentang ilmu tentang perkembangan janin Bu. Ketika orang hamil itu kan ada perkembangannya dari hari pertama sampai itu masuk Islam karena meneliti bahwasanya apa yang ada di dalam Al-Quran, proses perkembangan janin itu sama seperti penemuan hal tersebut di era modern, sehingga itu yang men-trigger, yang membuat si profesor itu masuk Islam, karena tidak mungkin manusia Nabi Muhammad membuat teori yang saat itu belum ada teknologi bisa persis dengan penemuan yang ditemui di era modern. Itu yang kemudian membuat si profesor itu dari Kanada itu memeluk Islam, karena begitu luar biasanya presisi atau keakuratan di dalam Al-Quran. Jadi itu adalah kategori orang-orang yang kemudian diberikan hidayah oleh Allah, kemudian masuk Islam, dan tentunya
termasuk kategori ulul albab ketika memang apa yang diilmui itu kemudian mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, unsur yang terakhir adalah jasad. Jasad itu tubuh kita ini. Tubuh kita ini, kalau alhamdulillah saat ini kita masih bisa mampu berdiri menopang begitu, ini adalah bagian dari apa yang telah kita upayakan sehingga kita sehat. Banyak di antara kita yang belum tidak mampu berdiri, Allah memang memberikan rukhsah. Allah memberikan keringanan untuk sholat ketika tidak mau berdiri, duduk, berbaring, sampai memberikan isyarat. Tapi apakah kita menginginkan hal itu? Kita yang sempurna berdiri saja untuk sholat khusyuk sulit napa? Susah nggih Bu untuk apalagi kalau misalnya kita dalam punya sakit qadarullah diberikan ujian sakit, kemudian sholat sambil berbaring itu kan juga menahan sakit nggih. Duduk berarti ada yang kenapa duduk? Karena ada yang sakit. Nah itu ketika hal tersebut terjadi maka ya memang itu menjadi ujian. Tapi selagi kita masih sehat, maka sepatutnya kita memberikan nutrisi yang baik untuk jasad kita, sehingga itu menopang untuk ibadah kita. Dengan cara nopo? Makan makanan yang bergizi, dengan olahraga. Ibu, Bapak, ini saya mendapatkan informasi, ternyata rata-rata orang Indonesia itu makan daging selama 1 tahun itu tidak sampai 20 kilo. Susah karena di sini ini nggak suka, ada yang nggak suka, padahal itu sangat penting sekali proteinnya. Protein hewan itu bagus sekali. Sementara dibandingkan dengan negara-negara yang maju di barat yang intelektualnya itu tinggi, yang secara yang sudah berdasarkan penilaian begitu, itu rata-rata itu sampai 100 kilo Ibu dalam 1 tahun itu Bu. Di Indonesia itu tidak sampai 20 kilo. Artinya sebetulnya Indonesia itu gawat gizi begitu, gawat gizi berkaitan dengan. Itu sangat baik kalau misalnya ada program gratis makan kemudian mendapatkan protein, itu ya memang seharusnya seperti itu. Dan tidak berpikir ini nggih Bu, wah berarti harus daging sapi, tidak seperti itu. Telur itu bagian dari protein hewani. Jadi mari ketiga unsur itu kita perhatikan. 2 menit lagi nggih Ustaz Iqbal. Mari ketiga unsur itu baik napa tadi Bu? Pertama ruh, kemudian akal, kemudian jasad, itu kita perhatikan, diberikan nutrisi secara adil sehingga ketiganya itu saling menopang. Kalau kita tidak ada ruh napa nggih saged salat kan mboten saged. Jasad saja kan berarti kan sudah meninggal kan, sudah diambil ruhnya oleh malaikat. Jadi ketika kita tidak diberikan nutrisi, kita tidak memberikan nutrisi pada akal, bisa jadi sholat kita salah, ibadah kita salah, zakat kita, sedekah kita jadi salah karena tidak memahami misalnya tentang keikhlasan dan lain sebagainya. Jadi saya secara pribadi dan mengajak kepada para jamaah, mari kita berikan semaksimal, seoptimal mungkin nutrisi pada 3 unsur yang Allah berikan. Yang pertama tadi ruh, dengan cara beribadah kepada Allah, dengan cara menghadiri kajian-kajian. Ini insya Allah bagian dari memberikan nutrisi Bu. Pak, ini insya Allah memberikan nutrisi pada ruh kita, ngaji seperti itu, membaca Quran. Tadi kalau sabar tadi kalau
diuji sama Allah, kita sabar, itu kan pahalanya tak terbatas. Kalau membaca Al-Quran itu kan ada pahalanya, satu bacaan, satu huruf, satu pahala. Tapi kalau sabar, nah ini mengingatkan kita ketika diuji harus senantiasa bersabar. Kemudian yang kedua tadi adalah akal, Bu. Bismillah sepanjang hayat, selagi kita belum diambil oleh Allah, terus menuntut ilmu, karena tidak ada ujungnya mencari ilmu. Kemudian yang ketiga adalah jasad, berikan nutrisi berhubungan dengan makanan, gizi yang baik, dan olahraga. Barangkali itu saja latihan dari saya. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan atau tutur kata yang mungkin menyinggung, karena masih terus mencoba, semoga bisa terus berkembang kami. Mohon doanya, mohon restunya, terus bersemangat berdakwah di Muhammadiyah. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustadz Iqbal. Oh, belum perkenalan ya. Oh ya, Bapak Ibu, perkenalkan saya Fikrian Fajar Al-Farabi. Saya asli Kalibeber. Bapak saya sudah meninggal. Saya putranya Pak Sodik almarhum. Nggih, cucune Mbah Abbas. Terus saya guru di sekolah Aisyah, SD Aisyah bilingual full day Khalifah Garung. Nggih, yang mengampu Ustazah Eva. Nggih. Mas Fata, Bu Lili. Nggih. Saya di sana bergabung di pendidikan. Nggih. Sampun nggih, Bu. Monggo Ustadz Iqbal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Pertama-tama marilah kita bersama-sama panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah Allah berikan kepada kita nikmat yang barangkali kita seringkali lupa nih Bapak Ibu. Nikmat yang seringkali kita sepelekan, nikmat yang seringkali kita barangkali bahasa kasarnya adalah acuhkan, tapi itu yang menentukan kehadiran Bapak Ibu pada majelis yang mulia sore hari ini. Napa Bapak Ibu? Nikmat sehat dan nikmat sempat, nggih. Nikmat sehat dan nikmat sempat. Nggih. Jelas niku Bapak Ibu, nggih. Nikmat sehat dan nikmat sempat. Tadi di awal sudah disinggung oleh Ustadz Fikri bahwa keadaan tubuh kita yang saat ini adalah sehat itu secara tidak langsung menjadi alasan, dan tidak ada alasan lain dari kita untuk tidak bersyukur kepada Allah. Nggih, sepakat nggih Bapak Ibu? Nggih. Selain daripada sehat ada nikmat yang kedua Bapak Ibu. Nikmat sempat, nggih. Contoh mau niki Bapak Ibu. Allah berikan nikmat sempat kepada kita namun tidak diberikan nikmat sehat, nggih. Barangkali kalau mungkin sakitnya demam, meriang nih Ibu, kagem jaket masih bisa diupayakan untuk berangkat ngaji. Nggih. Namun tidak semuanya sakit hanya masuk angin dong Ibu. Banyak saudara-saudara kita, banyak keluarga kita yang barangkali sakitnya sakit yang sehingga menghalangi beliau untuk mampu hadir di majelis ini.
Nggih. Mungkin beliau sempat sangat ingin sekali menghadiri majelis pada hari ini, sore ini. Namun Allah tidak hadirkan kepada beliau nikmat sehat. Maka pada akhirnya belum bisa bergabung bersama kita di majelis yang mulia ini. Nggih. Maka patut bagi kita untuk bersyukur. Nggih. Kemudian barangkali salah satu yang hilang adalah nikmat sempat. Nggih. Diberikan nikmat sehat tapi tidak diberikan nikmat sempat. Nggih. Banyak di sekeliling kita nggih Bapak Ibu. Kadosipun niki malah luwih kathah saking jamaah sing hadir pada hari ini nggih. Contohnya mawon nika tiang-tiang sing deng mergi pilih ngertos nek wonten pengajian ten mriki nggih. Tapi beliau tidak diberikan kesempatan untuk mampu melangkahkan kakinya menuju ke majelis ini. Nggih. Niat beliau tidak disampaikan untuk mampu melangkahkan kakinya menuju majelis yang mulia ini. Nggih. Maka patut kita syukuri bahwa nikmat sehat dan nikmat sempat merupakan nikmat yang patut untuk kita syukuri yang Allah hadirkan kepada kita sehingga hadirlah kajian pada hari ini. Nggih, Bapak Ibu, sepakat nggih? Nggih, alhamdulillah. Shalawat dan salam semoga kita tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tentu akan kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul akhir. Mungkin sering kali Bapak Ibu mendengarkan kalimat-kalimat bahwa kita nantinya berharap supaya untuk bisa mendapatkan syafaat dari Allah, syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun ada syaratnya Bapak Ibu. Nggih. Supados kita pantas untuk menjadi orang yang diberikan syafaat oleh Rasulullah, maka paling tidak kita mampu dan terus berusaha untuk menjalankan segala apa yang dikerjakan oleh beliau berupa sunnah. Nggih. Maka kita patut berkaca untuk introspeksi diri. Sejauh mana sih, sebanyak apa sih, sesering apa sih kita menjalankan apa yang menjadi sunnah dari beliau. Nggih. Kita seringkali disampaikan oleh pemateri barangkali semoga kita mendapatkan syafaat dari Allah, semoga kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Tapi di sisi lain kita masih berat, nggih. Kita masih jarang-jarang atau bahkan masih enggan. Yang penting sing wajib-wajib wae lah. Gitu nggih. Mengesampingkan hal-hal yang sunnah, nggih mboten napa-napa. Pilihan masing-masing nggih Bapak Ibu. Nggih. Tapi itu akan menjadi introspeksi bagi diri kita. Kita berdoa, tapi kita sebenarnya layak tidak sih mendapatkan itu? Di sisi lain kita jarang melaksanakan sunnah-sunnah barangkali seperti itu nggih. Maka patut kita juga harus usahakan selain tadi pada bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita juga usahakan secara maksimal kita jalankan apa-apa contoh dan perilaku dari Muhammad, mulai dari beliau bangun tidur hingga tidur lagi. Nggih. Pada kesempatan sore hari ini terima kasih kami sampaikan kepada pimpinan Ranting Muhammadiyah Wonosobo Utara yang mempersilahkan kami, saya dan Ustadz Fikri untuk belajar Bapak Ibu. Nggih, ini kalau boleh terbuka, ini tugas Bapak Ibu sebenarnya nggih. Tugas kami kuliah di Majelis Tablik yang diselenggarakan oleh pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah untuk paling tidak bisa praktek nggih. Kemarin kurang lebih 4 bulan nggih Ustadz Mazin. Kuliah berkaitan dengan materi dakwah. Nggih. Karena ini yang menjadi fokus dan persoalan yang memang di lingkungan Muhammadiyah cukup menjadi perhatian. Nggih. Artinya banyak sekali dai-dai, banyak sekali ustadz-ustazah yang memang itu menjadi kekurangan dari Muhammadiyah. Artinya eksistensinya belum nampak ini yang muda-muda terutama nggih. Insya Allah saya masih muda Bapak Ibu. Nggih. Jenggotan poho nggih Bapak Ibu mboten napa nggih. Nggih, terima kasih atas waktunya kami sampaikan sekali lagi. Perkenalan nggih. Tadi sudah dikenalkan di awal nggih. Nama saya Iqbal Zarah Firdaus. Nggih. Alamat kula Kali Kajar Bapak Ibu. Nggih, caket kalian SMP Negeri 1 Kali Kajar. Nggih. Pripun? Gandok betul, nggih. Menawi tepang kalih Pak Yunani AR. Pirsa nggih.
Nggih. Nggih, leres Pak Wahid Asrori pilih tepang nika bapak kula insyaallah. Nggih. Mboten perlu insyaallah nggih, pun genah bapak kula nggih. Nggih, masyaallah. Pada kesempatan sore hari ini bukan melengkapi nggih Bapak Ibu, karena tadi yang disampaikan oleh Ustadz Fikri sudah lengkap. Ini barangkali menambah dari apa yang memang menjadi concern pada ayat yang disampaikan di Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 26. Ada yang hafal Bapak Ibu? Surat Al-A'raf ayat 26. Bunyinya kurang lebih a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya bani adama qad anzalna 'alaikum libasa yuwari sau'atikum warisha wa libasut taqwa dzalika khair. Nggih. Cukup satu ayat nggih Bu nggih? Nggih, insyaallah. Baik, yang artinya kurang lebih, wahai anak Adam, telah aku turunkan kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan, dan sebaik-baiknya pakaian adalah pakaian takwa. Nggih. Dari redaksi yang tadi saya sampaikan berkaitan dengan surat Al-A'raf ayat 26, maka jelas di garis bawah ya Bapak Ibu, fungsi pakaian yang selama ini kita kenakan, fungsi baju, sarung, peci, napa melih, jilbab, kerudung, nggih. Untuk napa Bapak Ibu? Menutupi aurat nggih. Niki pun bahasan klasik nggih Bapak Ibu nggih. Sudah sering disampaikan oleh banyak pemateri-pemateri nggih. Namun yang akan menjadi bahasan pada kesempatan kali ini bahwa makna pakaian itu sebenarnya artinya sangat luas Bapak Ibu. Nggih. Bukan hanya sebatas pada pakaian yang sedang kita kenakan saat ini. Bukan sampai pada pakaian yang kita gunakan untuk keseharian kita. Nggih. Tadi disampaikan dalam ayat ini bahwa fungsi pakaian adalah untuk menutupi aurat dalam tubuh kita. Nggih. Aurat niku napa Bapak Ibu? Sederhananya aurat itu secara etimologi artinya adalah sesuatu yang tidak boleh dinampakkan di hadapan orang lain, terlebih yang bukan mahramnya. Nggih, maka itu harus ditutup. Nggih. Apa saja yang tidak boleh nampak oleh orang lain secara fisik? Kalau melihat dari tubuh kita, nggih sampun mengertos nggih, laki-laki mulai dari pusar sampai lutut, nggih. Kemudian yang ibu-ibu, perempuan seluruh badan kecuali muka dan telapak tangan, nggih. Secara etimologi bahasanya artinya seperti itu. Oke, maka secara sifat, karena tadi pakaian sifatnya adalah menutupi untuk segala sesuatu yang boleh nampak dari hadapan orang lain, maka itulah yang dinamakan aurat. Oke. Kalau kita kembangkan lagi makna pakaian Bapak Ibu, Masya Allah ini sangat luar biasa sekali. Allah memberikan rahmat kepada kita melalui kata dan bahasa pakaian. Oke. Contoh nih Bapak Ibu, Allah tutupi segala kekurangan kita dengan identitas kita. Nggih. Mungkin gambarannya contohnya nggih Bu nggih supados bisa lebih paham. Allah tutupi segala kekurangan kita dengan identitas kita. Contoh yang paling umum, kita beragama Islam nggih Bu nggih, insyaallah nggih. Maka apa sih yang terkenal dari agama Islam? Nggih, ada hadisnya. Perkara yang membedakan antara Islam dan bukan Islam adalah salat. Ya. Maka yang melekat dari agama Islam adalah salat. Nggih. Maka kalau orang non muslim mengenal orang Islam, pasti wah, si A ini Islam pasti salat. Si B ini Islam pasti salat. Nggih. Karena bahasa yang keluar dari kata Islam turunannya adalah berupa sholat. Okay. Sekarang berkaca dari keadaan yang ada di lingkungan Bapak Ibu, apakah semua orang Islam itu ada yang, maksudnya ulangi pertanyaan ini, apakah semua orang Islam itu sholat Bapak Ibu? Realita di lapangan, okay. Realita di lapangan prakteknya Masya Allah nggih. Kita patut beristighfar. Banyak mungkin dari saudara-saudara kita atau mungkin yang menjadi guru nggih, murid-murid kita sering barangkali bolong salate. Laras mboten Bapak Ibu? Nggih.
Kalau non muslim apakah tahu itu? Barangkali tidak tahu, karena image di awal adalah oh dia adalah Islam, maka dia sholat. Maka identitas kita sebagai orang yang berislam, orang yang beragama Islam, itu merupakan salah satu baju, pakaian yang melekat pada diri kita, yang Allah anugerahkan kepada kita untuk menutupi kekurangan-kekurangan kita. Sampai sini paham Bapak Ibu? Makna pakaian bukan hanya berhenti pada apa yang kita kenakan saja, tapi juga melekat pada sesuatu yang non fisik, kita tidak sadari semuanya, yaitu identitas tadi Bapak Ibu. Status kita seperti apa dalam masyarakat, status kita seperti apa dikenal oleh orang banyak. Itu yang merupakan seperti halnya pakaian Bapak Ibu. Kalau pakaian itu mau kita kenakan supaya rapi, supaya wangi, supaya bagus terjaga, supaya bersih, maka perlu dirawat, dicuci, dikeringkan, baru disetrika, disimpan dalam lemari, dirapikan tumpukannya dan lain sebagainya, supaya ketika baju itu kita kenakan, kita pakai kesehari-harian, terlihat oleh orang lain itu bajunya rapi, bagus, pantas, nek bahasa Wonosopine napa Bapak Ibu? Wangun, wangun. Napa malih katalah bahasane. Nah, maka itu pun juga yang harus kita usahakan supaya apa? Identitas tadi yang itu merupakan salah satu pemaknaan dari pakaian yang Allah berikan kepada kita, juga tetap terjaga identitasnya dengan image atau citra atau brand yang baik di mata orang lain. Contohnya tadi, kalau di awal saya contohkan tadi Islam, maka kita orang-orang Islam di dalamnya harus bisa nyuceni, nyabuni, nyetrika, ngelempit, supados Islam niku tetap rapi, tetap bagus, tetap indah gitu nggih. Dengan apa Bapak Ibu? Selain daripada sholat yang menjadi kewajiban kita, Islam kita jaga, kita rawat dengan terus menegakkan sholat sebagai pondasinya. Kita jaga Islam, kita warnai Islam, kita perindah Islam, kita wangi-wangikan Islam dengan apa? Dengan kajian-kajian, dengan siraman rohani, dengan membaca Al-Quran, beramal soleh dan lain sebagainya. Maka identitas Islam yang kita pegang saat ini, yang melekat pada tubuh kita, bukan hanya sebagai status sosial saja, bukan hanya sebagai status agama dalam KTP kita saja, tapi itu menjadi tanggung jawab kita, bagaimana kita bisa mengupayakan untuk senantiasa berperan aktif, memberikan warna-warni dan wangi-wangian kepada Islam, supaya senantiasa Islam itu dikenal oleh orang banyak adalah sebagai agama yang baik, sebagai agama yang murni dan lain sebagainya yang baik-baik. Pada kesempatan kali ini mohon maaf saya sampaikan sekarang bahwa pada kesempatan kali ini saya pakai bajunya PKU Bapak Ibu, seragam dinasnya PKU. Saya kurang lebih berjalan 2 tahun ini di PKU Bapak Ibu. Maka selain tadi contoh adalah Islam sebagai identitas yang kemudian kita manai itu sebagai pakaian dalam pemanaan yang lebih luas, identitas saya sebagai insan PKU juga saya bawa dan saya tentu akan menjaganya dimanapun saya berada. Maka itu sebagai salah satu upaya bagaimana saya dan insan-insan PKU yang lain menjaga nama baik PKU. Maka peran Bapak Ibu semuanya adalah bagaimana Bapak Ibu semuanya membawa identitas yang Bapak Ibu pegang sekarang menjadi identitas yang layak dan bagus di mata orang lain. Dengan apa? Tadi sudah saya sampaikan, dengan beramal soleh dan lain sebagainya. Maka dalam hal ini juga penting bagi kita memahami status kita sebagai pimpinan ranting Muhammadiyah. Bagaimana sih Muhammadiyah itu bersifat? Bagaimana sih Muhammadiyah itu bersosial? Bagaimana sih Muhammadiyah itu
membangun hubungan baik dengan orang-orang di sekitarnya. Maka itu yang menjadi dan perlu kita usahakan terus, supaya kita juga termasuk dan layak di dalamnya, supaya kita layak menjadi warga Muhammadiyah. Karena itu bukan hanya sebagai identitas saja, itu menjadi salah satu tanggung jawab yang perlu kita upayakan, yang perlu kita usahakan, supaya kita mampu membawa amanah bahwa kita adalah warga Muhammadiyah, bahwa kita adalah orang Islam. Kalau bagi saya bahwa saya adalah insan PKU. Paham nggih Bapak Ibu? Maka identitas ini bukan hanya sembarangan. Maka identitas ini bukan hanya tulisan saja, bukan hanya ucapan saja. Oh, saya Islam. Di tulisan KTP-nya saya Islam. Tapi kita tidak mau menjalankan apa yang menjadi tuntunan dan larangan dalam Islam, maka mohon maaf, itu bukan malah membangun, bukan malah mewarnai, bukan malah mewangi-wangi, tapi malah merusak Bapak Ibu. Okay. Maka tanggung jawab kita sebagai identitas kita, yaitu orang Islam, orang Muhammadiyah, maka itu yang kita bawa, maka itu yang kita pegang. Kita usahakan terus bagaimanapun upayanya, bagaimanapun usahanya, ya begitulah. Okay. Maka penting bagi kita Bapak Ibu sekalian memahami apa sih Islam itu, apa sih Muhammadiyah itu. Oke. Kita pahami selayaknya tadi hobi yang disampaikan oleh Ustadz Fikri di awal tadi. Kalau kita hobi dengan sesuatu, tentu kita akan mendalaminya. Oke, Bapak Ibu sing punya hobi mancing barangkali nggih, mesti nggih tumbas napa nih alat pancing dan lain sebagainya. Kula niku nate dalam perjalanan mau ke Wonosobo, ngertos rombongan mancing niku alat-alat pancingnya wah bagus-bagus sekali Bapak Ibu. Bagus-bagus sekali. Terus berhenti di lampu merah, lan dilalah niku kula mireng Bapak Ibu. Beliau niku dari Kali Kajar mau mancing ke Kali Serayu Bapak Ibu. Kan tebih nggih Bapak Ibu nggih. Jauh Bapak Ibu ming perkara mancing. Karena apa Bapak Ibu? Hobi. Karena pengen dikenal oleh orang lain bahwa dia mahir mancing, karena pengen dikenal oleh orang lain bahwa dia ahli mancing dengan peralatan-peralatan yang sangat canggih dan lain sebagainya. Maka hal-hal yang semacam ini mungkin sederhana kalau kita bahas hobi, tapi kalau kita dihadapkan dengan status identitas kita barangkali, maka itu akan menjadi salah satu tantangan bagi kita, Bapak Ibu. Bahwa apa yang kita emban hari ini, bahwa apa yang kita bawa selama ini dalam kehidupan sosial kita, orang lain mengenal kita itu sebagai apa, itu adalah tanggung jawab kita untuk menjaganya. Nggih, kalau bahasan dalam ilmu manajemen nggih, itu namanya brand, citra, nggih, nama baik. Nggih. Contoh kasus misal Ustadz Fikri dicurigai mencuri umpamane nggih Ustadz Fikri niki. Dicurigai mencuri. Tapi ketika masyarakat ngomong, ah mosok si Ustadz Fikri putrane Pak Fajar almarhum, cucune Mbak Abbas, nggak mungkin mencuri. Nggih. Maka itu adalah salah satu pakaian yang melekat di Ustadz Fikri, bahwa beliau adalah cucunya Mbak Abbas yang terkenal baik, nggak mungkin mencuri. Maka image pertama dalam masyarakat akan menolak. Nggak mungkin Ustadz Fikri mencuri, putune Mbak Abbas nggak mungkin mencuri. Itu merupakan salah satu pengembangan dari mana pakaian tadi di awal, untuk menutupi segala kekurangan kita. Nah, tugasnya kita tadi saya sampaikan sekali lagi, tanggung jawab kita untuk menjaga nama baik itu, dengan segala upaya-upaya yang kita lakukan pada hari ini. Muhammadiyah tidak akan pernah ada kecuali ada kajian. Maka salah satu upaya untuk kita menjaga nama baik Muhammadiyah adalah ikut aktif dalam dakwah Muhammadiyah melalui kajian. Simpel nggih Bapak Ibu. Saged sedaya nggih menjalankan alon-alon, perlahan-perlahan. Sami kula nggih seksinau Bapak Ibu.
Ikut aktif berdakwah membawa nama baik Muhammadiyah untuk terus menyebarkan nama baik Muhammadiyah di pandangan orang lain. Maka ini juga selaras dengan apa yang tadi saya sampaikan di awal. Salah satu program dan menjadi concernnya Muhammadiyah di wilayah Jawa Tengah adalah pendidikan kader. Maka tadi di awal saya sampaikan yang menjadi concernnya dari Majelis Tabligh mendirikan salah satu programnya yaitu pendidikan kader mubalaik. Salah satunya adalah untuk menyebarkan dan untuk menghiasi warna-warna indah di Muhammadiyah supaya terkenal lebih wangi, lebih mulia dan lain sebagainya. Alhamdulillah, kurang 5 menit lagi Bapak Ibu. Mboten keraos nggih. Niki kalau berkaitan dengan dakwah, dengan kajian Islam, pembahasan tentang ayat Al-Qur'an dan hadis, mungkin sebatas tadi awal saya sampaikan hanya satu ayat Bapak Ibu berkaitan dengan surat Al-A'raf ayat 26. Kalau berkaitan dengan perumasakitan, wah alhamdulillah materinya mungkin lebih banyak dari apa yang saya sampaikan tadi barangkali Bu. Karena mungkin ini termasuk jadi keterbatasan kami, keterbatasan saya terutama dalam menyampaikan materi-materi dakwah kemuhammadiyahan. Mungkin hanya itu baru yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Tentu banyak kekurangan yang tadi saya sampaikan itu merupakan kekurangan dan kelalaian saya. Namun apabila ada kebenaran itu semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf Bapak Ibu. Ini kami akhiri. Semoga nanti ini menjadi pembelajaran bagi kami. Mohon harapannya support dari pimpinan ranting Muhammadiyah Wonosobo Utara mampu mendukung terus kader-kader dai-dai muda Bapak Ibu. Insya Allah nanti kurang lebih kalau memang goal semuanya kurang lebih ada 50 dai yang akan mewarnai kajian-kajian Bapak Ibu semuanya. Insya Allah nanti termasuk di pengajian ranting, pengajian cabang, pengajian daerah. Insya Allah harapannya kami bisa mampu membawa amanah ini sampai pada akhirnya membawa nama Muhammadiyah kepada masyarakat yang lebih luas lagi. Insya Allah kami akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Nasrun minallah wa fatun qarib. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 98 FM Purnama Sidi Wonosobo, mencerahkan, inspiratif.